COVID-19 itu pembunuh besar. Hai, Anda bersama saya Emilia Edna dalam membincangkan apakah itu COVID-19 dan mengapa saya katakan pembunuh besar. Namun sebelum itu, ayo tekan tombol subscribe di bawah. Baiklah teman-teman, saya akan membincangkan mengenai COVID-19 berdasarkan ataupun berpandukan daripada slide yang telah saya buat dalam Weeklet. Dalam slide ini ia akan menyentuh ataupun membincangkan mengenai penularan, gejala, dan kesan serta langkah mencegah coronavirus ataupun COVID-19. Namun sebelum itu, ayo kita kenali apa itu coronavirus dahulu ya. Coronavirus yang juga dikenali sebagai COVID-19 adalah famili virus yang boleh menyebabkan penyakit yang bahkan boleh menyebabkan kematian. World Health Organization ataupun WHO telah menyatakan bahwa penyakit ini adalah satu penyakit pandemik yang mana telah menular hampir ke seluruh negara. Dan apa yang merisaukan lagi, penyakit ini belum ada obat ataupun vaksin. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu coronavirus, apa itu COVID, Anda boleh menonton video dalam YouTube seperti yang saya paparkan di sini, yang bertajuk Apa itu COVID-19 dalam kurungan novel coronavirus. Baiklah, kita beralih pula kepada slide yang seterusnya, yaitu apakah punca penularan COVID-19. Di sini saya telah menyediakan satu poster yang menunjukkan punca penularan COVID-19 bagi memudahkan kita semua memahaminya dan tanpa membaca panjang lebar. Nah, dalam poster ini terdapat 4 penularan, yaitu yang pertama, bersentuhan dengan orang yang terjangkit. Yang kedua, melalui titisan pernafasan dari hidung atau mulut daripada pengidap virus. Yang ketiga, tersentuh benda yang disentuh oleh pengidap kemudian menyentuh mulut, mata, hidung kita sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, melakukan aktiviti perjalanan ke tempat wabak COVID-19 ataupun tempat yang diisytiharkan kawasan merah atau red zone. Nah, inilah kenapa negara kita, negara Malaysia, telah mengisytiharkan perintah kawalan berkurung. Ini adalah bagi mengelakkan ataupun mencegah penularan wabak COVID ini terus-menerus berlaku. Dan untuk pengetahuan Anda, bukan hanya negara kita, negara Malaysia yang telah melaksanakan PKP ataupun perintah kawalan berkurung ini, malah hampir setiap negara di dunia ini telah melaksanakan perkara tersebut. Misalnya dari negara India, negara China, dan juga Amerika. Mari kita beralih pula kepada apakah gejala ataupun simptom jika menghidap COVID-19. Mungkin Anda selama ini tertanya-tanya, adakah Anda telah menghidap penyakit COVID-19? Palis. Di sini juga saya telah menyediakan satu poster mengenai simptom-simptom coronavirus ataupun COVID-19 agar kita semua tidak bingung membaca panjang lebar. Ini lebih memudahkan kita lah. Dalam poster ini terdapat 5 simptom-simptom terkena COVID-19, yaitu yang pertama demam, yang kedua batuk-batuk, yang ketiga selesmah, dan yang keempat sakit tekak, manakala yang kelima adalah sesak nafas. Nah, jika ada di antara Anda semua, Anda sekalian yang menghidap ataupun sedang mengalami simptom-simptom seperti ini, jangan ragu-ragu untuk menghubungi talian kecemasan ataupun jangan ragu-ragu untuk berjumpa dengan dokter. Segeralah berjumpa. Bagaimana pula dengan kesan dijangkiti COVID-19? Mengapa Emilia sebentar tadi mengatakan COVID-19 itu pembunuh besar? Nah, di sini Anda akan mengetahui mengapa saya mengatakan sedemikian. Di dalam slide saya ini, saya tidak menyatakan apa-apa kesannya dijangkiti COVID-19, namun saya telah mengambil ataupun meminjam satu video daripada YouTube yang bertajuk What Happens to Your Body When You Get Coronavirus. Apabila Anda menonton video ini, Anda akan mengetahui apakah kesan apabila dijangkiti coronavirus ataupun COVID-19. Jadi, jangan tunggu lama, tontonlah video ini.
apa yang ingin saya katakan daripada kesan dijangkiti COVID-19, di sini saya sangat-sangat menegaskan bahwa kesan dijangkiti COVID-19 sangat-sangat berbahaya di mana ia mampu mematikan. Buktinya, di Malaysia hampir setiap hari ada saja yang terkorban, ada saja nyawa yang melayang disebabkan dijangkiti COVID-19. Bahkan negara China dahulu juga hampir setiap hari beratus-ratus orang yang mati ataupun meninggal. Jadi, Anda pikir dijangkiti COVID-19 ini tidak berbahaya? Jadi, tolong stay at home. Oke, akhirnya kita sampai ke slide yang terakhir, yaitu mengetahui apakah langkah-langkah mencegah daripada dijangkiti coronavirus. Ya, kita harus mengetahui apakah langkah-langkah, karena kita tahu coronavirus itu membunuh, jadi kita kena mengelakkan dia. Betul tidak? Jadi sebelum itu, ingin saya ingatkan, mari sayangi keluarga dengan mengamalkan langkah di bawah. Mari ikuti langkah di bawah ini. Yang pertama, menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, amalkan mencuci tangan menggunakan sabun. Yang ketiga, jika merasa terjangkit atau menghidap simptom COVID-19, segera berjumpa dengan dokter. Yang keempat, menggunakan sarung tangan dan mask ataupun penutup muka ketika berada di luar rumah. Yang kelima, elakkan tangan menyentuh muka terutama bagian mulut. Dan yang keenam, amalkan social distancing, yang mana pastikan Anda berada pada jarak 1 meter dengan orang lain. Dan yang terakhir, kurangkan pergerakan terutama ke tempat dilanda wabak, seperti kawasan yang sudah diisytiharkan red zone. Jangan coba-coba. Kita sekarang dalam keadaan perintah kawalan berkurung. Jika tidak ingin ditangkap oleh abang-abang polis, kakak-kakak polis, janganlah keluar-keluar rumah kalau tidak kepentingannya, guys. Baiklah, sekian saja untuk perkongsian saya. Namun sebelum itu, saya ingin ingatkan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena mencegah tidak mengancam nyawa Anda. Sedangkan mengobati adalah selangkah ke ujung usia. Terima kasih karena bersama saya Emilia Edna. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda, sayangi orang yang tersayang dengan mencegah penularan wabak COVID-19. Stay at home, guys.